Ini tema culture shocknya ya kan tentang libur-liburan. Ternyata Malaysia itu liburnya akan Kedah menang. Kita satu Kedah cuti. Artinya terus Jakarta libur gitu. Harga buah di Malaysia itu jauh lebih murah dibandingkan harga buah di Indonesia. Hal ini cukup membuat Rahman kaget, precious people. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Sari ya. Semoga kalian tetap semangat, tetap berpikiran positif. Sari doakan dilancarkan, dipermudahkan untuk hari ini. Di video kali ini ada seorang student, beliau Sari lihat sudah menghabiskan kuliahnya itu sekarang sudah balik ke Indonesia. Nah, kali ini mau menceritakan culture shock dia, pengalaman dia ketika menjadi student di Malaysia ini. Kira-kira apa-apa saja ya yang dikatakannya? So, mari langsung saja kita tengok, kita dengarkan, dan kita bahas video ini. Jom! Woi, pada culture shock kuliah di Malaysia. Gue pikir udah habis ya. Ternyata pas gue pikir-pikir banyak juga nih culture shock yang bisa gue ceritain ke kalian. Kali ini tema culture shocknya ya kan tentang libur-liburan. Ternyata Malaysia itu liburnya banyak bener. Disclaimer, gue bukan kuliah di KL tapi di Kedah ya, Kedah University Kedah. Utara Malaysia ya. Lokasinya ada di perbatasan Malaysia dan Thailand. Yang nomor satu provinsi libur kalau misalkan ada anggota kerajaan yang meninggoy. Jadi Malaysia itu kan sistemnya raja-raja gitu kan, ada Raja Kedah, Negeri Sembilan, Johor Bahru dan segala macamnya kan. Nah waktu itu ceritanya gue udah setengah hari masuk deh, kayaknya gue udah tuh jam 10 pagian gitu deh, gitu udah kelas yang kedua. Tiba-tiba gue dapet announcement gitu, seluruh kelas hari ini cancel ya, libur. Terus gue tanya, hah? Ini kita libur nih cuman gara-gara ada anggota kerajaan yang meninggal gitu. Emang rajanya yang meninggal atau misalkan wakilnya? Terus murid-murid yang Melayu juga bingung siapa yang meninggal. Dibilangnya cuma anggota kerajaan tapi nggak detail gitu. Terus gue bingung. Gila ini kalau misalkan cuma anggotanya libur, kalau misalkan ada 2 hari berturut-turut yang meninggal, libur terus ini gue. Di satu sisi ya sedih juga gitu kan ada orang meninggal, tapi di satu sisi ya gue seneng libur. Nah, yang nomor 2, Suka Malaysia ya, kan juga cuti. ada liga bolanya kan. Nah, kalau misalkan gue kan di Kedah, jadi Kedah Football Club, disingkat KFC. Ya, biasa lah yang namanya orang Malaysia pasti heboh lah ya terhadap liganya. Cuman gue agak kaget nih kok hebohnya heboh banget gitu loh. Kalau misalkan di Indonesia kan paling yang heboh kalau misalkan Persija versus Persib, atau misalkan Persebaya versus Arema gitu. Itu kan karena memang rivalitas klubnya kuat banget. Tapi ini tuh hebohnya heboh banget. Terus gue nanya, bang ini rival club, makanya apa heboh gitu rame. Oh tak kalau misalkan Kedah menang, kita satu Kedah cuti. Artinya kalau misalkan Betul. Kedah FC menang Betul. liga, kita libur sehari. Gue nggak kebayang sih kalau Best, misalkan kan? Persija menang liga terus Jakarta libur gitu. Itu investor ya kan. Terus apa namanya perusahaan-perusahaan pasti pada bingung ya kan, tiba-tiba libur cuman gara-gara Persija menang. Gue gak tahu dah tuh perusahaan-perusahaan pada setuju nggak akan ide kayak gitu. Yang terakhir ini sih yang bikin gue paling culture shock gitu, karena Kedah ini Islam banget ya, yang paling Islamik deh pokoknya. Jadi nggak ada istilah kata perayaan tahun baru tuh. Jadi tanggal 1 tuh masuk, dan itu biasanya lagi tanggal-tanggal ujian. Jadi biasanya kalau misalkan di Indonesia tanggal 1 Januari itu kan basian dari semalam ya, masih ngantuk, masih habis bakar-bakaran. Kalau di sini enggak, 1 Januari gue masuk kelas ya ujian gitu. Tanggal 31 Desembernya tuh biasanya yang ngerayain ya orang-orang Indonesia aja ngumpul, bakar-bakaran. Orang-orang Melayunya ya di dalam asrama gitu, dan tanggal 1-nya kita semua ya ujian seperti biasa. Kagak ada tanggal merah. Bub, tapi di KL rame banget. Iya, itu di KL sekali lagi ditekankan, gue kuliah di Kedah nih, di Kedah. Oke, segitu aja culture shock perkara liburan ya di Malaysia. Gimana nih kalau misalkan kalian yang kuliah di Malaysia juga, culture shocknya apa? Komen di bawah. Itu tadi ya diceritakannya, beda juga ya. Malaysia pun setiap negeri ada peraturan yang berbeza-beza. Kalau di Kuala Lumpur berbeza lagi. Abang ini kuliah dekat Kedah, versi liburan. Nah, itu betul sekali. Yang pertama itu yang ketika kalau meninggal itu Sari tak pasti lagi. Tapi kalau yang kedua, kalau misalnya contohnya kita Selangor
versus macam Johor, macam menang di Selangor cuti tau. Nah itu hari berapa tahun yang lalu lah Sari baru tahu keadaan itu ya. Nah itu yang bestnya teman-teman. Kalian ada yang tahu tak? Tapi kalau di Indonesia tak ada macam itu ya teman-teman. Kalau di Indonesia ya tak ada cuti. Berjalan macam biasa saja gitu. Oke, mari kita dengarkan satu video lagi. Ini ada tentang student Indonesia juga yang berkuliah di Malaysia ini mau menceritakan pengalaman hal-hal unik di Malaysia menurut dia. Nah, banyak juga ya orang-orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu menimba ilmu, belajar di university di sini. Oke, kira-kira apa-apa saja itu ya hal unik itu? So, mari kita dengarkan video ini. Jangan kaget ketika kamu menemukan 5 hal ini ketika berada di Malaysia. Oke, jangan kaget ya. Apakah kita kaget atau macam mana? Well, hello precious people, halo tuan dan puan, selamat datang di YouTube channel Rahman Uwais. Sebelumnya Rahman mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Dan juga terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mau subscribe channel YouTube ini. Buat kalian semua yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa tekan tombol merah di bawah ini dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rahman. Oke teman-teman semua, jadi sebelumnya Rahman juga sempat membuat video tentang culture shock selama di Malaysia. Dan ternyata viewersnya membludak serta banyak banget subscriber dan teman-teman viewers dari Malaysia. Rahman sendiri merasa sangat-sangat senang dan bangga karena Rahman merasa bisa bertukar pikiran dan juga bertukar budaya kepada teman-teman yang berada di negara Malaysia. Selain itu, Rahman juga merasa senang sekali karena ada banyak sekali komentar-komentar positif dari kalian semua di kolom komentar channel YouTube ini. Oke teman-teman semua, di part kedua kali ini kita juga masih tetap akan membahas mengenai culture shock yang Rahman rasakan selama berada di Malaysia. Oleh karena itu, kalian perlu tahu dan kalian perlu memberitahu ke orang-orang di sekitar kalian sebelum kalian ke Malaysia. Kalian harus tahu hal-hal berikut. Tapi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, Rahman mau mendisclaimer dulu bahwa apa yang Rahman sampaikan ini merupakan base atau berasal dari apa yang Rahman rasakan dan apa yang Rahman amati sendiri. Jadi jika ada perbedaan, Rahman mohon maaf. Kita hanya bertukar pikiran dan juga bertukar informasi yang Rahman dapatkan selama berada di sana. Oke, precious people, yang pertama, harga buah di Malaysia itu jauh lebih murah dibandingkan harga buah di Indonesia. Setuju. Hal ini cukup membuat Rahman kaget, precious people, karena Rahman merasa ya mungkin di Malaysia akan jauh lebih mahal karena kurs ringgit juga jauh lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah kan, precious people. Akan tetapi ternyata harga buah di Malaysia justru jauh lebih murah. Bahkan itu tidak dijual di pasar-pasar, tetapi dijual di swalayan seperti swalayan yang sering Rahman gunakan sebagai tempat untuk membeli buah ketika berada di Malaysia, itu namanya NSK. Rahman gak tahu apa itu kepanjangannya, mungkin teman-teman dari Malaysia bisa menjelaskan apa kepanjangan dari NSK. Tapi yang pasti teman-teman, harga buah di Malaysia itu jauh lebih murah. Hanya berkisar belasan ribu sampai 20 sekian rupiah saja ketika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Rahman juga bingung teman-teman, kenapa harga buah di Malaysia itu bisa jauh lebih murah daripada di Indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa pasokan atau produksi buah di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman di negara Malaysia. Tapi kenapa harga buah di sana bisa jauh lebih murah? Ini adalah salah satu keuntungan yang akan kamu rasakan ketika kamu berada di Malaysia. Belum kita lanjut ya. Kenapa ya kira-kira? Memang ini sangat-sangat betul ya. Di sini sangat murah menurut Sari juga harga buahnya. Mungkin lah menurut Sari ya, kalau salah ataupun kurang kalian juga boleh perbetulkan lah. Buah-buah yang dihasilkan di tanah Indonesia itu kebanyakan diimport, jadi membuat pasokan lokal itu berkurang. Jadilah harganya itu karena kurang stoknya jadi dipermahal. Nah mungkin macam itu, betul ke?
Yang kedua, precious people, tuan dan puan, ketika berada di Malaysia, Rahman mengamati bahwa di sana ternyata banyak banget burung gagak. Rahman nggak tahu apa itu penyebabnya dan apa itu alasannya. Mungkin teman-teman dari sana juga bisa menjelaskan atau ada yang tahu bisa komen di kolom komentar. Tapi precious people, ketika kalian berada di Malaysia, kalian akan banyak sekali melihat burung gagak yang berterbangan ketika berada di sana. Khususnya Rahman sendiri selama berada di Malaysia menetap di wilayah Selangor, dan di sana Rahman melihat dan mengamati banyak sekali burung gagak. Dan itu membuat Rahman juga merasa sedikit kaget, wah ternyata di sini ada banyak banget burung gagak. Karena di Indonesia bahkan Rahman merasa jarang menemukan burung gagak. Yang ketiga, precious people, ketika kamu berada di Malaysia, kamu tidak perlu kaget ketika kamu menemukan banyak produk Indonesia yang dijual di swalayan-swalayan atau supermarket di Malaysia. Oke, precious people, hal ini merupakan salah satu hal unik yang Rahman temukan ketika Rahman berada di Malaysia. Karena Rahman juga melihat banyak sekali produk-produk Indonesia yang ternyata diekspor ke negara Malaysia dan akhirnya dijual di sana. Tapi tidak keseluruhan produk-produk yang ada di Malaysia itu adalah produk dari Indonesia. Ada beberapa produk-produk Indonesia yang ternyata juga dijual dan dipasarkan di Malaysia, baik itu produk makanan ataupun produk kebutuhan bayi dan lain sebagainya. Yang keempat, ketika kamu masuk ke wilayah pendidikan atau ke lingkungan pendidikan, khususnya universitas atau university di Malaysia, kamu jangan kaget bahwa di atas posisi rektor atau naib chancellor itu masih ada lagi posisi di atasnya. Oke, precious people, ini adalah hal yang sangat unik bagi Rahman karena kita di Indonesia sama-sama paham bahwa posisi tertinggi di jajaran universitas atau kampus adalah rektor, karena rektor dalam istilahnya merupakan seorang pemegang kekuasaan tertinggi di universitas. Akan tetapi, precious people, ketika kalian berada di Malaysia, jangan kaget kalau posisi rektor atau naib chancellor, sebutan teman-teman di Malaysia, itu adalah posisi kedua. Karena posisi pertama yang berada di university atau berada di universitas itu bukanlah naib chancellor, akan tetapi chancellor itu sendiri. Dan plot twistnya adalah kalian tahu siapa yang berhak memegang posisi chancellor itu sendiri? Ya, yang berhak memegang posisi chancellor adalah sultan yang memegang wilayah kekuasaan dari universitas tersebut. Nah, precious people, tuan dan puan, sebagai salah satu contoh nih, ketika Rahman berada di sana, Rahman mengikuti banyak sekali kegiatan yang diadakan oleh University Putra Malaysia. Nah, sebagai contoh, di University Putra Malaysia, naib chancellor atau rektornya itu sendiri adalah beliau. Sedangkan chancellor atau pemegang kekuasaan tertinggi di universitas sendiri adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, yang dimana beliau ini merupakan sultan daripada negeri Selangor. Yang kelima, precious people, ketika kalian berada di Malaysia, kalian jangan kaget kalau kalian nanti akan menemukan banyak sekali warga Indonesia di sana yang bekerja sebagai tenaga kerja asing atau tenaga kerja Indonesia. Nah, precious people, ini juga merupakan salah satu plot twist yang Rahman temukan ketika berada di sana. Rahman memang sering mendengar bahwa banyak warga negara Indonesia yang pergi untuk bekerja ke Malaysia. Tapi di dalam pikiran Rahman adalah bahwa warga negara Indonesia yang bekerja di sana itu adalah bekerja di wilayah-wilayah pedalaman atau di perkebunan sawit dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu ternyata, precious people. Ternyata banyak juga warga negara Indonesia yang bekerja di pusat-pusat kota yang ada di Malaysia, seperti di Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya. Nah, ketika Rahman berada di sana, banyak sekali kedai-kedai makanan yang Rahman kunjungi ternyata berisikan orang-orang Indonesia yang banyak berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ketika Rahman duduk bersama teman-teman di sana, justru waiters atau para pekerjanya yang menyapa kami di luar dan bertanya, ternyata Bang adalah orang dari Indonesia ya Bang? Jadi kita akhirnya membangun sebuah percakapan dan diskusi bahwa ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia khususnya dari Medan yang bekerja di sana loh, precious people.
Oke, precious people, itu dia 5 culture shock yang Rahman rasakan ketika Rahman berada di Malaysia. Terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan video di channel YouTube ini. Rahman juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua subscriber baik dari Indonesia ataupun baik dari Malaysia. Rahman juga ingin mendisklaimer bahwa channel YouTube ini Rahman dirikan hanya untuk berbagi cerita serta bertukar budaya antara kedua negara yang saling bersahabat ini. Semoga hubungan dari teman-teman yang ada di Indonesia dan juga Malaysia tetap baik-baik saja, precious people. Amin. Dan Rahman berharap teman-teman dari Malaysia juga bisa memaklumi apabila ada kesalahan dari Rahman pribadi dalam pengucapan ketika membuat video ini. Jika ada ide-ide menarik dari teman-teman Indonesia maupun Malaysia untuk channel YouTube ini, silakan memberikan komen di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk teman-teman untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Mungkin itu saja dari Rahman. Terima kasih precious people. Sampai jumpa puan dan tuan di video selanjutnya. Bye-bye. Itu tadi ya 5 hal unik menurut abang ini, menurut sepengalamannya ketika dia ada di Malaysia ini. Oke, untuk yang terakhir ya, tadi katanya dia selalu menjumpai atau orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia ini yang bekerja macam TKI. Tadi dipikirnya orang-orang itu biasanya kerja-kerja di kampung-kampung, ternyata dekat perkotaan juga ada. Tadi katanya banyak yang berasal daripada Medan. Nah, iya juga memang. Tapi teman-teman, Sari lihat ya, ada beberapa orang yang Sari jumpai, karena Sari juga orang Medan kan. Mereka orang Indonesia, tapi mereka sebenarnya daripada Jawa. Macam Jawa Timur, Jawa Tengah, Jember, gitu ya. Tapi mereka mengaku mereka daripada Medan. Nah, gitu ya. Sebab ya kan Sari dah tahu lah macam mana Medan. Sari tanya Medan di mananya, dia tak tahu menjawab pula. Ada banyak yang Sari lihat ya, mereka itu daripada Jawa tapi mereka datang melalui Medan untuk membuat paspor, baru mereka bekerja ke Malaysia. Tapi dibilang mereka daripada Medan, jadi memang orang tengok ya dari Medan kebanyakannya. Padahal daripada kota-kota lain di Indonesia itu banyak juga. Di sini ada satu, dekat-dekat sini ada pekerja, Sari tengok dia daripada timur, Flores. Nah, di itu ramai juga orang Indonesia. Oke, so segitu aja video kali ini. Itu adalah pengalaman pribadi dia ya. Apa-apapun, kalau ada mungkin yang berbeda itu menurut individu lah ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk kalian untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di next videonya. Bye.